Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan Ustaz Asep pada pelajaran Thaqafah Sirah. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan hari ini tentang Khilafah Abbasiyah. Sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, periode kenabian akan berlangsung pada kalian dalam beberapa tahun, kemudian Allah mengangkatnya. Setelah itu datang periode khilafah ala minhajin nubuwah, kekhilafan sesuai manhaj kenabian, selama beberapa masa hingga Allah Ta'ala mengangkatnya. Kemudian datang periode mulkan alban, penguasa-penguasa yang menggigit, selama beberapa masa. Selanjutnya datang periode mulkan jabriyan, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak, dalam beberapa masa, hingga waktu yang telah ditentukan. Setelah itu akan terulang kembali periode khilafah ala minhajin nubuwah, kemudian Nabi Muhammad SAW terdiam. Hadis riwayat Ahmad. Khilafah Islam dimulai sejak wafatnya Rasulullah SAW dan dibayatnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama pada tahun 632 Masehi. Kemudian khilafah itu dibubarkan oleh seorang pengkhianat Mustafa Kemal Atatürk di tahun 3 Maret 1924 Masehi. Sejak saat itu kemudian umat Islam hidup tanpa khilafah. Bani Abbasiyah adalah sebuah keluarga besar yang merupakan keturunan dari paman Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muttalib. Dari nama Abbas inilah kemudian nama khilafah Abbasiyah ini digunakan. Kemudian masa khilafah Bani Abbasiyah ini terbagi menjadi dua periode. Periode pertama adalah sebelum jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi, dan periode kedua adalah setelah penaklukan Baghdad. Sejak awal kemunculan daripada khilafah Abbasiyah, khilafah Islam itu tidak lagi memiliki kendali langsung atas semua wilayah negara Islam. Jabatan gubernur dengan gelar sultan mulai digunakan untuk merujuk kepada penguasa muslim yang menguasai wilayah tertentu di dunia Islam. Gelar sultan tentu berbeda dengan gelar khalifah, karena khalifah merupakan pemimpin seluruh dunia Islam. Hanya saja ketika itu jabatan gubernur ataupun sultan itu bahkan wewenangnya sama seperti wewenang khalifah. Pada periode kedua, setelah ibu kota Baghdad runtuh, Bani Abbasiyah mengungsi ke Mesir, yang saat itu dikuasai Kesultanan Mamluk, dan melanjutkan kepemimpinan kekhalifahan di sana. Berbeda saat sebelum kejatuhan Baghdad, Khalifah Abbasiyah di Mesir saat ini sama sekali tidak memiliki wilayah kekuasaan dan hanya berperan sebagai simbol pemersatu dunia Islam. Hal itu menjadikan khalifah otomatis berada di bawah kendali bayang-bayang dinasti Mamluk. Kemudian di tahun 1260, Saifuddin Qutuz, seorang gubernur dinasti Mamluk, memimpin pasukannya untuk mengalahkan pasukan Mongol yang saat itu di bawah pimpinan Kitbuko dalam pertempuran yang sangat terkenal, yaitu Ain Jalut, di mana pasukan Mongol yang tidak pernah terkalahkan sebelumnya berhasil dihancurkan dengan sangat meyakinkan dan kemudian dipukul mundur. Berbeda dengan Bani Umayyah yang lebih menekankan kebijakan politik luar negerinya, pada masa khilafahan Bani Abbasiyah, khilafahan Islam banyak memfokuskan diri pada politik dalam negeri, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan dilanjutkan anaknya Khalifah al-Ma'mun. Dengan kebijakan-kebijakannya dalam hal menerjemahkan buku-buku peradaban Mesir dan India serta peradaban Yunani ke dalam bahasa Arab, menjadikan pengkajian terhadap ilmu pengetahuan berkembang pesat. Hal ini juga dibuktikan dengan dibangunnya perpustakaan terbesar di dunia saat itu yang diberi nama Baitul Hikmah, yang merupakan perpustakaan tempat pengkajian bagi para ilmuwan-ilmuwan dan cendekiawan muslim dari seluruh dunia. Maka tidak mengherankan bila pada masa khilafah Bani Abbasiyah inilah lahir para ulama-ulama dan cendekiawan. Sebut saja Imam Abu Hanafi, kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, juga ulama-ulama tafsir seperti Imam At-Tabari,
ulama-ulama hadis seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga beberapa ilmuwan Muslim dalam bidang sains seperti Al-Fazari dalam bidang astronomi, kemudian Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, Jabir Al-Hayyan dalam bidang kimia, Al-Farabi dalam bidang matematika, Al-Khawarizmi, dan lain-lain. Bahkan bisa dikatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan yang banyak ditemukan pada masa kekhilafan Bani Abbasiyah merupakan sumber kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi pada zaman modern saat ini. Demikian kisah kekhilafan Bani Abbasiyah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pembelajaran kita bersama dan semoga memberikan manfaat untuk kita semua.